Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusrina, program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 6A. Di sini saya akan menjelaskan hasil ujian saya mata kuliah kontrak bisnis syariah. Ini kartu ujian saya. Yang pertama adalah konsep al-wa'du, al-ahdu, dan al-aqdu. Al-wa'du adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya. Pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Al-ahdu yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Al-aqdu merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih baik secara lisan, isyarat maupun tulisan yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Yaitu apabila dua janji tersebut dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah al-aqdu. Konsep akad tabarruk dan akad tijaroh. Akad tabarruk adalah merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba yang tidak mencari keuntungan. Akad tabarruk dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Selanjutnya, akad tijaroh adalah akad yang berorientasi pada keuntungan komersil atau for profit oriental. Dalam akad ini, masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mencari keuntungan. Penjelasan yang nomor 2, subjek dan objek dalam akad. Subjek dan objek dalam kontrak. Subjek dalam kontrak yang pertama adalah manusia biasa, yaitu manusia yang mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku. Subjek yang kedua adalah badan hukum yang bertindak sehukum seperti manusia. Objek dalam kontrak yaitu prestasi. Prestasi adalah yang menjadi hak kreditor dan yang menjadi kewajiban debitor. Syarat sahnya kontrak yang pertama adalah sepakat, yang kedua kecakapan, yang ketiga suatu hal tertentu atau objek atau prestasi, yang keempat suatu sebab yang halal atau klausula yang halal. Unsur-unsur kontrak. A. Ijab dan kabul. Harus jelas maksudnya, harus selaras, harus menyambung. B. Yang kedua, pelaku kontrak berakal dan dewasa, memiliki kewenangan terhadap objek kontrak. Yang selanjutnya, objek akad harus ada ketika kontrak berlangsung, sah menurut hukum, dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung. Dan yang keempat, akibat hukum kontrak. Dan unsur yang kelima, dibenarkan oleh syarak. Yang keenam, mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Hal-hal yang membatalkan kontrak. Jangka waktunya berlaku untuk berakhir. Jangka waktu berlakunya kontrak telah berakhir. Yang kedua, pembuat kontrak meninggal dunia. Yang ketiga, pembuat kontrak mengakhiri kontrak. Yang keempat, prestasi dalam kontrak telah dilaksanakan. Yang kelima, putusan hakim menyatukan batalnya kontrak. Penjelasan nomor 3, prinsip-prinsip dan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan kontrak bisnis. Prinsip-prinsipnya yang pertama, penggunaan istilah, prinsip kebebasan berkontrak, prinsip penawaran dan penerimaan, itikat baik, peralihan risiko, ganti kerugian, keadaan darurat, alasan keputusan, pilihan hukum, dan penyelesaian sengketa. Faktornya yang pertama, kemampuan hukum para pihak, perpajakan, masalah keagrariaan, pilihan hukum, penyelesaian sengketa, pengakhiran kontrak, bentuk perjanjian standar.
Penjelasan yang keempat yaitu tahapan dalam penyusunan kontrak bisnis. Tahap yang pertama adalah tahap pra penyusunan kontrak. Yang pertama dalam pra penyusunan kontrak yang pertama adalah identifikasi para pihak. Tahap yang kedua penelitian awal aspek terkait. Tahap yang ketiga pembuatan Memorandum of Understanding atau MOU. Tahap selanjutnya perundingan atau negosiasi dan yang kedua tahap penyusunan kontrak. Dalam tahap penyusunan kontrak, tahap yang pertama adalah perumusan dan pembuatan naskah kontrak, perundingan atau negosiasi lanjutan, tahap ketiga pembahasan naskah akhir kontrak, tahap yang terakhir penandatanganan naskah hasil kontrak. Tahap ketiga tahap pasca penyusunan kontrak. Dalam tahap ini tahap yang pertama pelaksanaan, tahap yang kedua penafsiran, dan tahap yang terakhir penyelesaian sengketa. Penjelasan nomor 5. Konsep One prestasi, ganti rugi, dan keadaan memaksa. One prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Selanjutnya ganti rugi. Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Yang terakhir keadaan memaksa. Keadaan memaksa yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau disebut dengan istilah overmax atau force majeure adalah suatu keadaan di luar kendali manusia yang terjadi setelah diadakannya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya kepada debitur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.